Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Novel Hamami dengan NIM 1513620036 dari kelas B. Selanjutnya, dosen pengampu DRA Yanina Akmal M.Hum. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen emosional pada remaja. Manajemen emosional dibagi menjadi 6, yaitu ada pengertian, tujuan manajemen emosi, pengelolaan emosi, ciri-ciri emosi, cara mengelola emosi, manfaat mengelola emosi. Yang pertama, ada pengertian. Emosi merupakan keadaan atau perasaan yang menjadikan perubahan perilaku yang mengarah. Perilaku tersebut dapat timbul karena situasi tertentu, membuat perilaku menjadi tampak. Masa remaja sering dikaitkan dengan emosi yang tidak stabil. Bentuk emosi yang dirasakan oleh remaja tersebut dapat berbentuk emosi positif atau negatif. Contoh emosi pada remaja yang negatif diantaranya adalah rasa marah atau rasa benci. Sedangkan emosi yang positif dapat berupa rasa senang, bahagia, dan lain-lain. Namun bila remaja tidak dapat mengelola emosi dengan baik, maka dapat berakibat yang tidak baik. Dari sinilah pentingnya remaja harus memahami tentang manajemen emosi. Pengertian manajemen emosi secara umum adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pikiran, perasaan, nafsu amarah dengan cara yang tepat dan positif serta bisa diterima oleh lingkungan sehingga dapat mencegah hal yang buruk dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, ada tujuan manajemen emosi. Tujuan manajemen emosi adalah membentuk keseimbangan, bukan menekan emosi, siap perasaan, memiliki nilai dan makna. Menjaga agar emosi merisaukan tetap terkendali adalah kunci kesejahteraan emosi. Kemampuan manajemen emosi ini dapat membantu remaja dalam self-control terhadap respon internal dan eksternal sebagai akibat dari emosi marah yang dirasakan dan memberikan motivasi positif untuk memecahkan permasalahan sehingga dapat tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, ada pengelolaan emosional. Di dalam Kamus Besar Indonesia, arti pengelolaan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, dan mengurus. Pengelolaan emosi marah adalah merujuk pada bagaimana remaja mengatur perasaan dan pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis dan kecenderungan untuk bertindak. Selanjutnya, ciri-ciri emosi marah. Ciri-ciri emosi marah dibagi menjadi 2 aspek, yaitu ada aspek biologis dan aspek emosional. Berikut adalah aspek biologis. Ciri-ciri dari aspek biologis: tekanan darah meningkat, frekuensi denyut jantung meningkat, wajah memerah, pupil menjadi lebar, frekuensi pengeluaran pupil meningkat. Selanjutnya, ciri-ciri dari aspek emosional: merasa tidak nyaman, merasa tidak berdaya, jengkel, mengamuk, sakit hati, dan lain-lain. Selanjutnya, ada cara mengelola emosi. Terdapat beberapa cara untuk mengelola emosi marah pada remaja, di antaranya adalah 1. Menerima perasaan marah. Bila kita merasa marah, maka kita harus menerima dan jangan pernah mengingkari, menolaknya, atau mencoba untuk menutupinya. 2. Menggali sumber marah. Bila Anda dalam situasi marah, maka Anda harus menggali sumber emosi, dan bila sumbernya merupakan sesuatu yang dikatakan orang lain pada kita, maka tanyakan pada diri kita sendiri, mengapa kata-kata tersebut membuat kita marah. 3. Mengekspresikan perasaan marah secara tepat, mengkomunikasikan dan mengungkapkan dengan cara verbal secara asertif. 4. Melupakan masalah yang membuat kita marah. Ketika kita dalam kondisi marah, maka sebaiknya kita mencoba untuk melupakan permasalahan untuk membuat kita marah. Manfaat pengelola emosi: 1. Menjadi lebih bertanggung jawab. 2. Mampu memusatkan perhatian kepada tugas yang dikerjakan. 3. Kurang impulsif. 4. Lebih menguasai diri sendiri. 5. Meningkatkan prestasi kerja atau pelajaran.
Sekian dari saya, kelebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.